Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah mempelajari beberapa hal yang berkaitan dengan karakter Yahudi dalam Al-Quran. Kita pelajari ini sebagai bahan untuk kita semua bahwa orang Yahudi itu adalah orang yang telah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemurkaan Allah itu disebabkan karena mereka adalah makhluk atau adalah manusia yang banyak meminta kepada Allah, tetapi mereka tidak mau taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan sekarang, dari dulu karakter Yahudi seperti itu. Allah sebutkan dan paparkan dalam Al-Quran agar menjadi pembelajaran bagi kita, dan kita tidak boleh memberikan loyalitas kepada Yahudi. Loyalitas kita hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara karakter-karakter Yahudi yang disebutkan dalam Al-Quran adalah yang pertama, mereka menuduh Allah itu adalah zat yang kikir. Allah berfirman, wa qalatil yahudu yadullahi maglulah. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah itu terbelenggu. Terbelenggu maksudnya adalah Allah itu sangat kikir, sangat bakhil, dan sangat pelit. Itulah penghinaan yang sangat luar biasa kepada Allah, menganggap Allah sebagai zat yang sangat kikir dan sangat pelit. Tetapi di sisi lain, orang-orang Yahudi pun menuduh Allah. Ini bukan manusia yang dihina, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun menyebut Allah itu adalah fakir, sedangkan mereka adalah orang-orang kaya. Laqad sami'allahu qawla alladhina qalu innallaha faqir wa nahnu aghniya. Sungguh Allah telah mendengar ucapan mereka yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah miskin dan kami para Yahudi adalah orang-orang kaya. Karena tentu mereka melihat bahwa sekiranya Allah kaya, pasti akan membagikan kekayaannya kepada kaum muslimin. Tetapi kebanyakan kaum muslimin justru mereka adalah orang-orang miskin. Berarti Tuhannya mereka pun adalah orang miskin juga. Allah katakan tidak, kami adalah zat yang maha kaya dan mampu memberikan kepada siapapun yang menginginkan dan siapapun yang menghendakinya. Tapi Allah tentu punya kebijaksanaan kepada siapa yang akan diberikan dan kepada siapa yang tidak diberikan. Tuduhan lain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menuduh Allah itu beristirahat di hari ke-7 setelah Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Hari ke-7-nya kemudian Allah beristirahat. Kata Allah, wa ma massana min lughub. Kami, kata Allah, tidak akan merasa capek walaupun telah menciptakan langit dan bumi. Wahai Muhammad, bersabarlah atas ucapan mereka. Jangankan engkau wahai Muhammad dihina dan dicaci maki, kata Allah, saya pun sebagai zat yang menciptakan dihina juga dengan menyatakan Allah itu lagi beristirahat, padahal Allah itu tidak pernah tidur dan tidak pernah beristirahat seperti yang termaktub dalam ayat kursi. Yang lain, Allah pun dihina oleh orang-orang Yahudi dan menyebut Allah itu memiliki anak dalam surat At-Taubah, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata Allah itu memiliki anak, nama anaknya adalah Uzair. Padahal Uzair itu adalah seorang ulama, seorang yang soleh, tetapi mereka menyematkan bahwa Uzair itu karena baiknya dianggapnya sebagai anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuduhan yang sangat sadis diperuntukkan untuk pencipta, padahal Uzair adalah ciptaan. Tidak mungkin akan sama antara ciptaan dengan sang penciptanya. Dalam konsep Islam, Allah itu tidak pernah beranak dan tidak dipernahkan. Artinya Allah tidak ada yang menyamai makhluknya. Ibu-ibu yang saya muliakan dan saya hormati, untuk itu dari penjelasan-penjelasan ini kita semakin yakin bahwa Yahudi itu adalah orang-orang yang kemudian dimurkai oleh Allah karena mereka menghina dan mencaci maki Allah, menghina kaum muslimin, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam kisah bahwa di Madinah itu ada 3 kelompok Yahudi yang sangat besar, dan kemudian ketiga-tiganya mereka musuhi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun
walaupun Rasulullah sudah memberikan perlindungan kepada mereka, boleh tinggal di Madinah, tetapi kalian harus mengikuti apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka kemudian mengingkari kesepakatan itu, akhirnya kemudian terusir. Itulah saya kira yang berkaitan dengan karakter orang Yahudi dalam Al-Quran, sehingga kita harus memahaminya dan kita kemudian memberikan loyalitas kepada kaum muslimin, dan sekali-kali jangan memberikan loyalitas kepada Yahudi, dan kita harus berlepas dari mereka, dan permusuhan ini akan terus terjadi sampai nanti akhir zaman. Maka wahai kaum muslimin, bersabarlah dan istiqomahlah, karena sungguhnya permusuhan adalah permusuhan abadi. Jangan sampai kita kemudian menjadi orang yang berpihak kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.